Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Gede Artama Prawira. Saya merupakan mahasiswa program studi Informatika Universitas Udayana. Kali ini saya akan menjelaskan protokol Bluetooth tentang definisi, jenis, serta kegunaannya pada zaman sekarang. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dan definisi Bluetooth. Bluetooth adalah sebuah protokol komunikasi nirkabel yang digunakan untuk mentransfer data antara perangkat elektronik secara dekat dan umumnya dalam rentang 10 meter. Bluetooth juga sebuah teknologi komunikasi nirkabel yang memungkinkan perangkat elektronik untuk saling berkomunikasi dan bertukar data melalui gelombang radio dalam jarak pendek. Bluetooth beroperasi dalam rentang frekuensi 2,4 GHz dan memungkinkan teknik yang disebut frekuensi hopping spectrum atau yang disingkat FHSS untuk menghindari gangguan dari perangkat lain. Teknik FHSS memungkinkan Bluetooth untuk beralih dengan cepat di antara frekuensi yang berbeda dan memastikan koneksi yang stabil dan andal. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sejarah Bluetooth. Nama Bluetooth berasal dari nama Raja Denmark pada abad ke-10, yaitu Harald Blåtand atau Harald Bluetooth, yang dikenal sebagai pemersatu suku-suku yang sebelumnya berperang. Wilayah Skania di Swedia, tempat teknologi Bluetooth ditemukan, juga termasuk dalam daerah kekuasaannya. Lalu pembentukan Bluetooth dipromotori oleh 5 perusahaan besar, yaitu Ericsson, IBM, Intel, Nokia, dan Toshiba, membentuk sebuah Special Interest Group atau SIG yang meluncurkan proyek ini. Pada bulan Juli 1999, dokumen spesifikasi Bluetooth versi 1.0 diluncurkan. Selanjutnya, pada bulan Desember 1999, dimulai lagi pembuatan dokumen spesifikasi Bluetooth versi 2.0 dengan tambahan 4 promotor baru, yaitu Tricom, Lucent Technologies, Microsoft, dan Motorola. Saat ini, lebih dari 1.800 perusahaan di berbagai bidang bergabung dalam sebuah konsorsium sebagai adapter teknologi Bluetooth. Selanjutnya saya akan menjelaskan 8 versi Bluetooth melalui dan sesuai gambar. Yang pertama, Bluetooth versi 1.0 dan 1.0b. Yang kedua, Bluetooth versi 1.2. Yang ketiga, Bluetooth versi 2.0 plus IBR. Yang keempat, Bluetooth versi 3.0 plus HS. Yang kelima, Bluetooth versi 4.0. Yang keenam, Bluetooth versi 4.1. Yang ketujuh, Bluetooth versi 4.2. Dan yang terakhir, Bluetooth versi 5.0. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja Bluetooth. Tapi sebelum itu, agar sebuah Bluetooth dapat bekerja dengan baik, maka dibutuhkan komponen-komponen pendukung di dalamnya. Contohnya, seperti radio transceiver berfungsi sebagai pengirim dan penerima sinyal dalam bentuk gelombang radio. Lalu ada baseband link controller berfungsi sebagai penghubung antara radio hardware dengan baseband processing dan layer protokol fisik. Lalu ada juga link manager berfungsi sebagai autentifikator dan konfigurator pada perangkat Bluetooth yang terhubung. Jadi ada juga flash dan voice code. Lalu adapun Bluetooth bekerja dengan mengirim atau menerima gelombang radio pada suatu band dengan 79 saluran atau frekuensi yang berbeda antara 2402 GHz hingga 2480 GHz.
Oleh karena daya pemancar sinyal Bluetooth yang cukup kecil, maka perangkat lain tidak akan terganggu kinerjanya. Lalu secara teoritis, Bluetooth lebih aman dibanding jaringan kabel lainnya seperti Wi-Fi. Perangkat Bluetooth akan otomatis mendeteksi dan saling terhubung satu dengan lainnya hingga mencapai 8 perangkat dalam waktu bersamaan. Kedelapan perangkat ini saling berinteraksi menggunakan saluran yang berbeda-beda, sehingga tidak akan terjadi gangguan satu dengan yang lainnya. Ketika dua perangkat ingin terhubung, maka mereka akan memilih saluran secara acak dan menggantinya dengan saluran yang lain secara terus-menerus. Teknik ini disebut juga dengan frekuensi hopping spektrum. Untuk menghindari gangguan dari perangkat listrik lainnya, dua perangkat yang saling terhubung akan mengubah frekuensi mereka hingga ribuan kali setiap detiknya. Komunikasi antar perangkat Bluetooth akan menghasilkan jaringan yang diberi nama Piconet. Perangkat-perangkat di sini dapat bergabung atau keluar dari jaringan kapan saja, dan dalam jaringan ini akan ada satu perangkat yang berperan sebagai master atau pengontrol keseluruhan jaringan. Sementara yang lain disebut slave. Selanjutnya, ada juga kegunaan dan kelebihan Bluetooth. Penggunaan contohnya seperti penggunaan wireless mouse. Wireless mouse adalah salah satu perangkat yang dilengkapi dengan Bluetooth. Beberapa orang mungkin lebih nyaman menggunakan wireless mouse ketimbang touchpad pada laptop. Lalu ada juga mencetak dokumen dengan printer wireless. Printer wireless merupakan solusi terbaik jika tidak ingin dibingungkan dengan banyaknya kabel yang harus terhubung dengan laptop atau komputer. Lalu ada juga mengirim dan menerima data. Salah satu fungsi Bluetooth yang sudah pasti tidak asing adalah mengirim dan menerima data. Data yang dikirim melalui teknologi ini bermacam-macam, mulai dari gambar, suara, dokumen, atau data lainnya. Dan yang terakhir, yaitu menghubungkan audio laptop dengan headphone atau handsfree. Wireless headphone atau handsfree bisa jadi solusi untuk sejenak berganti posisi tanpa harus terganggu dengan kabel. Selain memiliki kelebihan, Bluetooth juga memiliki kekurangan. Apa saja sih kekurangan Bluetooth? Yang pertama, jarak komunikasi yang bisa terbentuk cenderung terbatas dan menggunakan frekuensi yang sama dengan Wi-Fi. Lalu, jika terdapat banyak koneksi Bluetooth, maka perangkat kesulitan untuk menemukan perangkat yang dituju. Untuk itu, harus diperhatikan dari nama perangkat yang ingin dihubungkan. Dan juga sangat rentan terkena virus. Lalu ada juga kecepatan transport data yang dilakukan tidak tetap dan tergolong cukup rendah. Hal tersebut ditentukan dari perangkat yang digunakan untuk menerima atau mengirim informasi dan seringkali mengalami kegagalan dalam pengirimannya akibat berbagai faktor, contohnya seperti ukuran file yang terlalu besar. Baik, sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.